Investasi saham adalah salah satu aspek utama dalam dunia keuangan modern yang telah mengubah kehidupan banyak orang, memungkinkan mereka untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan mereka. Namun, investasi saham bukanlah konsep yang muncul begitu saja dalam semalam. Video ini akan membahas sejarah pertama kali investasi saham dilakukan di dunia. Penemuan saham tidak dapat dikaitkan dengan satu individu saja karena konsep saham berkembang secara bertahap melalui evolusi ekonomi dan praktik perdagangan. Namun, beberapa entitas dan peristiwa penting dalam sejarah memainkan peran kunci dalam pengembangan konsep saham dan perdagangan saham. Sejarah investasi saham dimulai pada abad ke-17 di Amsterdam, Belanda. V.O.C. atau Verenigde Oost-Indische Compagnie sering dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan saham dan perdagangan saham. Didirikan di Belanda pada tahun 1602, VOC adalah perusahaan pertama yang mengeluarkan saham yang dapat diperdagangkan kepada publik. Dengan demikian, VOC sering dianggap sebagai pencetus konsep saham modern. Saham VOC dapat dibeli dan dijual oleh investor, yang memberikan dasar bagi pasar saham yang terorganisir. Sejalan dengan pendirian VOC, Amsterdam Stock Exchange, Bursa Saham Amsterdam, didirikan pada awal abad ke-17. Ini dianggap sebagai bursa saham pertama di dunia di mana saham VOC diperdagangkan. Bursa ini menciptakan sistem atau cara bagi investor untuk membeli dan menjual saham, memfasilitasi likuiditas dan penciptaan pasar saham yang lebih formal. Ini membuka pintu bagi investor individu untuk membeli saham perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan VOC dan Bursa Saham Amsterdam memicu perkembangan bursa saham di Eropa dan seluruh dunia. Penciptaan Bursa Saham London dan perkembangan investasi saham di Inggris pada tahun 1694, Bursa Saham London, London Stock Exchange, didirikan, menjadi bursa saham tertua kedua di dunia. Bursa saham ini didirikan bersamaan dengan pendirian Bank of England. Tujuan pendirian bank tersebut adalah untuk meminjamkan uang kepada pemerintah dan mendanai perang melawan Prancis. Untuk mengumpulkan dana tersebut, pemerintah Inggris mengeluarkan surat-surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan di Bursa Saham London. Ini merupakan awal dari obligasi pemerintah dan investasi di sektor keuangan. Di belahan dunia lain, pada akhir abad ke-18, perdagangan saham dan obligasi di New York City dilakukan secara informal di berbagai lokasi, termasuk di kedai kopi dan kantor pialang. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas, perdagangan ini seringkali tidak teratur dan rawan spekulasi. Maka pada tahun 1792, dilakukanlah perjanjian Button Woods, ditandatangani oleh 24 pialang saham dan pedagang di Wall Street, New York City. Mereka sepakat untuk melakukan perdagangan hanya dengan sesama penandatangan perjanjian tersebut. Perjanjian ini menandai pendirian New York Stock Exchange, NYSE. NYSE kemudian berkembang menjadi salah satu bursa saham terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pendirian pasar saham tersebut memiliki dampak besar dalam perkembangan pasar saham. Ada pula kejadian yang tidak kalah penting, yaitu revolusi industri. Revolusi industri juga mempunyai kontribusi penting dalam perkembangan pasar saham. Pada abad ke-18 dan 19, kebutuhan modal besar untuk proyek-proyek industri mendorong banyak perusahaan untuk go public dan mengeluarkan saham, mendorong pertumbuhan bursa saham di berbagai negara. Kita berlanjut ke dalam negeri, di Indonesia, bursa saham pertama didirikan pada masa kolonial Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912. Bursa ini dikenal sebagai Batavia Stock Exchange, Bursa Efek Batavia. Bursa ini didirikan untuk memfasilitasi perdagangan efek perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. Pada awalnya, perdagangan saham di Batavia Stock Exchange sangat terbatas dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan perdagangan Belanda. Aktivitas bursa ini sempat terhenti selama Perang Dunia Pertama dan kemudian dibuka kembali pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, aktivitas bursa saham sempat terhenti karena situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Lalu pada tahun 1952, bursa saham di Jakarta diresmikan kembali dengan nama Jakarta Stock Exchange, JSX, oleh pemerintah Indonesia.
Pada era 1950-an dan 1960-an, banyak perusahaan asing dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, yang berdampak pada berkurangnya jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa. Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia mendorong perkembangan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing. Pada tahun 1977, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibuka kembali oleh Presiden Soeharto. Ini menandai kebangkitan pasar saham di Indonesia. Pemerintah juga membentuk Badan Pembina Pasar Modal (Bapepam) untuk mengatur dan mengawasi pasar modal. Tahun 1980-an hingga 1990-an, pasar saham Indonesia mulai tumbuh pesat dengan semakin banyak perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO). Pada tahun 1989, didirikan Bursa Efek Surabaya (BES) yang menjadi bursa saham kedua di Indonesia. Krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 memberikan dampak besar pada pasar saham Indonesia, menyebabkan penurunan tajam dalam nilai saham dan likuiditas pasar. Pemerintah melakukan berbagai langkah reformasi untuk memulihkan pasar, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan pasar modal. Dan pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabungkan menjadi satu bursa tunggal dengan nama Bursa Efek Indonesia, BEI, atau Indonesia Stock Exchange, IDX. BEI terus berkembang dengan mengadopsi teknologi modern untuk perdagangan elektronik dan meningkatkan transparansi serta likuiditas pasar. Peningkatan infrastruktur teknologi dan regulasi yang lebih baik telah menarik minat investor domestik dan internasional. Investasi saham telah menjadi salah satu bentuk investasi paling umum di seluruh dunia. Inovasi teknologi telah membuatnya lebih mudah bagi individu untuk berinvestasi di pasar saham. Investasi saham terus berkembang dan menjadi lebih inklusif. Perusahaan teknologi keuangan, fintech, dan aplikasi perangkat seluler telah memungkinkan investor retail untuk berpartisipasi dalam pasar saham dengan modal yang lebih kecil. Sejarah investasi saham adalah cerita tentang inovasi keuangan dan perubahan ekonomi yang telah membentuk dunia keuangan yang kita kenal saat ini.